Apa? Lupa deh pokoknya ya. Kalau ditanya begini ngeblank tiba-tiba ya. Tapi seperti kita langsung saja melihat ke fase draft BNNP kita di game yang kedua. Ini adalah match point. Match point. Untuk Geekslate yang sekarang mereka mengambil second pick. Benar. Sekarang mereka second pick. 2 pick bisa mereka ambil secara langsung dan ada satu efek kejut yang bisa mereka berikan pula. Aku baru ingat lagi. Apa? Mahal kita. Apa itu artinya? I love you. Oke. Gitu. Keren loh kamu bisa tahu gitu loh. Iya. Belajar di mana? Ngeliat aja dari player-player Filipina. Tapi untuk saat ini masih dengan Cloud dan juga One yang masih di-ban terus-menerus oleh Geekslate. Yep. One. Dan Natalia juga ya. Cloud udah hilang. Sekarang Geek berfokusnya udah beda lagi nih. Mereka udah menambahkan loh. Kalau tadi Marksman kan bisa dibilang untuk One itu dari EVOS kan yang nge-ban. Enggak, dari Geek juga ya? Dari Geek 3 kali. Oh iya gue salah. Karena Catatan dari gua. EVOS tuh lebih Judul ke atasnya. Nata. EVOS 3 kali ban Iya, Nata. Nata, Joy dan juga tadi Arlot. Arlot. Oke. Dan sekarang berarti Joy lepas. Karena EVOS lebih berfokus untuk nutup ke hero dari Luke itu sendiri. Yaitu Benar. Glue dan juga Arlot. Ini pilihannya banyak. Mereka cuma bisa ngambil satu. Kalau mereka ngambil ke arah dari Joy, Itu masih ada Kaja. akan ada Kaja di sisi yang Ada berbeda. 3 kali kita akan melihat The Baloys Judgment. Nah, itu dia. Yang sekarang masih menjadi pertimbangan ya. Kalau kita bisa lihat juga dari wajah para player, terutama nih Hijume yang sedang berdiskusi, Kaja atau Joy. Karena hanya ada satu yang bisa diamankan. Karena mereka first pick juga, nggak bisa langsung ngambil ke arah 2 hero sekaligus. Tapi ternyata adalah Kaja. Mereka nggak mau melepaskan Kajanya Baloyski kembali. Oke, sementara itu di sisi yang berbeda, terlihat ada Yip yang memang langsung diamankan oleh Aboy plus Joy. Ini dia, satu hero yang semakin mengerikan lagi dari sisi damage-nya. Oke. Memang, untuk up to damage yang kemarin kita lihat yang tebel banget itu, udah rada menghilang. Tapi damage-nya? Tapi damage-nya sekarang, na'uzubillah. Iya, tinggal dijawab dengan Radiant Armor harusnya ya. 2 hero ini ya, Magical DPS. Yap. Cuman cukup gak nih? Tapi ada quote nih dari Tas. Apa itu? Lawan terbesar EVOS Legends adalah diri kami sendiri. Jika berada dalam performa terbaik, saya percaya diri menghadapi mereka semua. Betul. Tapi setuju sih memang, musuh terberat diri sendiri. Musuh terberat itu adalah diri sendiri kan. Betul. Itu dia. Keren. Keren memang nih Tas sih bijaksana sekali ya. Bijaksana. Betul. Wise dia. Bukan, dia Tas kebetulan ya. Bijaksana kan. Bukan, Wise tuh di blacklist. Nama orang beda. Sabar gua. Wow, tapi langsung ada Kari dan juga Valentina. Yap. Ini udah semakin mepet lagi match point harusnya. Ini EVOS akan semakin jauh lebih tertekan lagi ya oleh. Tapi dengan adanya tadi spare waktu yang agak lebih lama ya. Reset harus bisa Harusnya dilakukan. reset harus bisa dilakukan. Apalagi kita udah nggak perlu mempertanyakan lagi dari segi mentalitas mereka. 3 game Lancelot keluar. Pertama di Janakiti, kedua di Tas, dan ketiga kembali ke Janakiti. Oke, Minsitar di ban. Oke, sekarang waktunya mereka untuk bisa nge-ban lagi. Akankah Marksman dari Kadera juga bisa dihilangkan? Melissa masih ada sejauh ini. Oke, walaupun sebenarnya Melissa juga dengan go away-nya, damage dari Lancelot tetap masuk ya. Tetap masuk. Cuman, Itu tadi kan di game sebelumnya. Walaupun sekarang untuk Melissa yang bisa diamankan oleh Geek ya berarti mereka aman dong. Lancelotnya kan sekarang satu tim bersama dengan dirinya. Betul. Hanya saja di tempat yang berbeda. Setidaknya itu bisa ngedelay momentum yang dimiliki oleh Kaja. Mepet, go away, rada-rada kejeduk dikit kejeduk ya. tuh. Benjol lah dikit. Setidaknya ada sedikit momentum yang terganggu di situ. Oke, ada mungkin nantinya akan membuat agak sedikit miskalkulasi ya harusnya ya. Yep. Karena kalau Flicker udah di go away pop up duluan juga akhirnya nggak bisa dapetin ke arah Divine Judgment-nya ya. Karena kan bener-bener harus berdekatan banget. Yep. Tapi sekarang Brody. Brody dulu. Ben. Brody dulu. EVOS sudah mengamankan ke area gold lane-nya. Cuman di satu sisi yang gue lihat yang kuat banget ya. Ini Luke loh dari 2 game ini. Bener, maka dari itu blue-nya di ban kan? Luke gila-gilaan banget mainnya. Geluk. Iya juga. Di ban langsung. Kacau. Tapi Menjadi satu sosok pengganggu yang emang ngeganggu satu lane of down. Bukan ngeganggu satu lane doang gitu. lane of down juga Lane semuanya. of down diganggu sama dia. Stabilitas lane of down terganggu. Sedang tidak baik-baik saja ya. Betul. Blue kembali berulah gitu. Tapi dengan adanya Akai yang di-ban juga untuk saat ini. Karena masih ada kemungkinan
Akai diamankan kembali untuk EVOS. Entahlah di area jungle kembali atau di roam kembali. Hello, my Tapi friend. ternyata ada Estes. Estes. Wow. Oke, Oke. Di satu sisi sekarang masih ada roamer yang disembunyikan oleh pemain dari Geek. Kita belum tahu Baloy akan menggunakan apa lagi nantinya. Grok masih tersedia sejauh ini. Apabila Grok bisa dia gunakan juga ataupun Grok dia ambil, itu akan menjadi satu daya dobrak lagi untuk bisa membuka map kan. atau Lolita. Lolita Untuk juga ada. bisa menangkal dua hero ini. Kari Benar. dan juga Walaupun Valentina. resikonya di sebelah ada Valentina. Benar. Tapi Ya. kalau enggak, Franco, power juga loh. Iya. Time and tide wait for no Dan one. sekarang adalah Beatrix dulu yang diamankan. Dikunci, disembunyiin. Wah, disembunyiin banget sih ini. Oke, ini adalah salah satu hal yang sangat baik ya, di mana mereka menyembunyikan dari. Di sini kan bisa dibilang sisi terkuat yang dimiliki oleh pemain dari Geek juga adalah powernya dari roamernya kan. Betul. Dari Baloyski-nya. Baloyski juga menyimpan satu hero terakhirnya untuk bisa mengcounter seluruh player yang dimiliki. Karena sekarang 2 hero sekaligus akan diambil oleh EVOS Legend. Mereka belum memiliki satu locker juga untuk bisa ngehajar ke arah dari Joy-nya. Oke, berarti Joy ini kan Karena dari Kaja juga ada momentum kadang susah banget nangkap. Ini pergerakan Joy kita tahu kan. Ngedesnya kenceng banget. lincah banget ya. Si gesit. Tahu-tahu Pove nongol. Tapi ternyata Yuzong. Yuzong dan juga Fredrin. Betray me. Gue Oke. pikir Pove tadi karena ada 2 target loh di sini. Oke, berarti satu lagi yang akan diamankan untuk Baloyski. Jawaban apa yang akan diberikan Franco, Atlas Atlas. atau Lolita? Butuh area nggak sih? Karena kalau Franco ternyata Grok area lagi. Seperti yang apa yang kita sebutkan tadi, seperti apa yang kita prediksi tadi, Grok untuk nge-open map-nya juga. Yep. Open map-nya juga membuka peluang mereka untuk bisa mengetahui di mana saja pergerakan dari pemain EVOS Legend. Dan MPL Arena kembali bergemuruh. G-Expo Holde kembali bergemuruh, memberikan semangatnya untuk masing-masing tim agar bisa mendapatkan, mengeluarkan permainan terbaik mereka. Wah, luar biasa nih teriakan-teriakan mereka. Dan gua ingin bertanya sekali lagi kepada Holde, pendukung dari EVOS Legend dan juga Geeksland, akan berakhir 3-0 atau 2-1? Enggak terdengar. 3-0 apa 2-1? Oke, kalau begitu berikan suara terbaik kalian. MPL Arena. Wow, makin malam makin semangat. Dan ini dia match point untuk Geekslate. Tinggal 1 kemenangan lagi. Mereka bisa maju ke bracket selanjutnya dan memulangkan EVOS Legends. Tapi ini adalah nyawa terakhir pula untuk EVOS Legends. Mereka harus mendapatkan 1 poin untuk bisa setidaknya memiliki nyawa tambahan untuk bermain di game yang keempat ataupun yang kelima. Sabar teman-teman ya, ada sedikit troubleshoot yang memang terjadi. Sabar, sabar, relax, tenang, santuy, peace, love, and Gao. itu dia. Nih ya semarak dari EVOS Fams ya, mereka benar-benar mengerahkan tenaga dan energinya untuk mentransfer semangat untuk para player yang sekarang mereka harus berjuang karena tinggal 1 kesempatan lagi. 1 kesempatan lagi. Ini Lemon Putra Petir X, Kadera Putra Madura. Waduh, Yes. ini dia Kadera, Kak Putra Dera. Madura. Keren. Cakep. Kadera from Madura, ini dia Ini wajahnya dia. ya. Kadera, Kadera. Kadera. Nggak dengar ya Kadera, ini menandakan kalau Kadera nggak mendengar kita nih. Ya, berarti kan headsetnya tebel banget nih. Tebel banget, dan itu menjawab ya mungkin beberapa pertanyaan di luar sana. Bang, kalau kalian nggak gitu kedengeran nggak sih bang? Enggak. Oh. Ini apa nih? Akhirnya ada foto sama Yupi. Akhirnya sudah foto, hore, mantap. Dan ada info penting. Ada tiket tambahan buat kalian yang kehabisan tiket untuk Grand Final. Jadi langsung cek di Blibli sekarang. Langsung ya, Karena ada kapasitas tambahan nih. ada 1000 tiket tambahan loh, coba. Wow, Sepenuh apa nanti segede apa? Karena yang kemarin 5 menit sold out. 5 menit sold out. Ini udah ada 1000 plus lagi nih tambahan tiket. Beli-beli. Yang akan langsung dikeluarkan, jadi langsung berburu aja kalian di Blibli ya. Langsung Gas. check out. Sekarang buka aplikasi Blibli kalian.
cari tiket terserah tuh. MPL. Nanti kalau udah dapat tiketnya terserah mau datang sama siapa, mau datang sama teman, sama pacar, sama orang tua, sama keluarga, sama siapapun, sama teman SD, terserah semuanya. Ya, ajakin aja teman-teman bukbernya, grup-grup bukber kalian Iya. kan ini udah mulai rame nih. Terserah. Udah, kita bukber di Jexpo aja yuk, kita Bener. nonton MPL gitu. Semuanya boleh diajak, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman WA, teman Pramuka, teman Mapala, apa semuanya. Ajak aja ke sini, ajak. Ajak aja. Memang ya karena sekali lagi diingetin ada kapasitas tambahan yaitu 1.000 tiket lebih. Jadi langsung cek sekarang juga buat kalian yang kemarin war tiket dan kehabisan. Ini adalah kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan lagi. Naik jet ski ketemu si Sarah. Cakep. Gua sama Boloiski, lu mah terserah. Cakep. Habis hari Senin, hari Selasa. Cakep. Hei kamu datang sama siapa? Cek gitu. Gitu. Dijawab dong. Dijawab dong. Ini- Dia nulis lagi. Ya Ya, elah elah. ribet banget sih pulung. Enggak, keluar dulu, spidolnya di luar. Oh iya, nulis lagi keluar. Spidolnya di luar. Nah, Apa nih? jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Ada pantai dan kali. Oke. Eits, ketemu Evos Yupi. Hariku menjadi makin happy. Yeay. Cie. Emang Yupi ini menjadi tambahan ya, bang Bisa tambahan. bisa aja sujin KW 1000. Tuh, dikasih love-love. Tapi emang ya dari tadi banyak Ah. banget yang berburu Yupi. Nah ini nih. Nah, ada kata kakak Putri Aninur tuh. Waduh, nama lengkap ya. Hafal gua Kak Pute, sebutin. Kak Pute. Gua sebutin nama lu Ayo, lengkap. bentar dulu. Dari bukan siapa-siapa jadi kebanggaan Madura. Waduh. Ini kayak poster sinetron ya? Iya, Cinta Fitri ya tuh bukan bukan ya? Bukan. Lemon Putra Petir Gundala dong jadi ada. Gundala. Kalau Apa nih? MPL date ya MPL date aja, nggak usah selingkuh date. Yang ada hubungan kalian yang is date. Wih, Wih, wah di- gila. Ini tertusuk Abang langsung. di sebelah sama siapa tuh? Jelaskan dulu. Ah, ini udah ada kakak Nadia, ini talent dari Geek. Halo. Halo, kakak. Nah ini kan juga menambah kesegaran ya. Bener. Kakak Nadia sering open mabar loh kalau dia lagi nge-stream. Nah, gue jelasin nih. Oh gitu ya. Iya, Si iya tahu kan? banget tuh. Tahu Ya, gua. Mantap. Kita pernah mabar lustrik. Oke. Trauma main lagi. Trauma. Pushnya ke kiri ya? Bener, pushnya ke kiri. Bener. Coba. Jadinya pushnya pusing. Ada yang ini lesehan ini masih mythic placement ya. Apa? Mythic grading. Enggak, dia Placement. baru reset epic gitu. Oh, reset epic. Belum pusering lagi. Nah Bang ini Baloy. nih. Bang Baloy. Ini dia, The Baloy Judgment. Tapi nggak ada. Tapi game ketiga nggak pakai dia. Nggak pakai. Dia pakainya Bro. wild charge. Wild Charge. Luar biasa. Nah ini memang menjadi sebuah angin yang membawa perubahan besar ya untuk Geekslate sendiri. Yap. Dengan movement-movementnya dan ini Oke. juga nih tas yang Ini dia. memang improve, retribution yang on point selalu. Tas nih boleh-boleh nih. Tas. Tas kalau satu orang tas. Kalau 3 Tas. Simpel aja. simpel. Wah, Weh. Mbak Pis. Bang, Weh, Bang. kok bersembunyi? Ada Bang Apis rupanya, ya ampun. Ini, wah ini kenapa? Kenapa Umpet-umpetan? umpat-umpetan sih Bang? Ini King Clover. Abang gak kangen main lagi Bang? Kangen. Iya. Udah, nyerah, Bang. iya, nyerah, Udah. iya. Kamera udah. Kamera tadi. Apis ya. Malu-malu ya. Itu ada yang dadah-dadah tuh. Ila lu duduk bertiga cowok semua lu, woi. Itu pasti kalau misalkan ngereng min 2. Ngereng min 2. Nah, temen lu kagak ada temen gua. Full. Gua introvert kata gitu. Ngaku-ngaku mulu introvert. Di reject terus nih di invite. Heran. Akhirnya ngundang random dari publik ya. Coba. Teman-teman yang ada di rumah juga kalau mau titip-titip salam bisa ya. Bisa langsung menuju ke Instagram dari Papulung ataupun ke Awel.y. Awel.y. Kita bacain nih di sini nih. Ya, Cepat. cepat. Serbu sekarang. Kita mau baca-bacain nih. Ya, kalau misalkan kalian udah dapetin tiket grand final yang sekarang udah ditambah kapasitasnya, kalian bisa kirim-kirim salam. Oke. Nah ini nih, Kadera. Tuh, ada yang lapor tuh. Oh, selain menunggu pesan-pesan dari teman-teman semua, nih Apa itu? kita akan summon sesuatu di bawah nah ini. Apa itu? MPL Date. Dan langsung aja kekuatan cinta, the power of love memunculkan redeem code untuk Hero Fragment. Itu sudah raja terakhir tadi sudah menunjukkan cincin di jarinya. Wow, cincin bukan sembarang cincin. Cincin bukan sebarang cincin. Uh-uh. Berarti menandakan kalau itu sudah pengantin. Iya, Hey. dan yang pasti berujung bucin. Hei, Keren. paten. Paten. Ikan kah? Oh, Patin oke. itu ya. Penyanyi dong ya itu. Patin. Oh iya. Oh siapa? Ya kan.
Nah ini nih. Nah ini ada Enji. Min satu. Si Duta min 1 nih. Nah, apa? Apa? Nunggu. Tunggu. Oh iya yaudah ya. Iya sabar. Gue samperin lu sana ya. Nah ya ini. Allah. Ada Kakak Angel. Oh. Kakak Angel mana? Nah. Wah Kakak Angel gak pakai. Kak. Oh ada. Cuman dia pakai invisible aja. Invisible. Gak kelihatan. Ring ya. Gak kelihatan. Itu ya. Iya. Ih, jomblo ketar-ketir ini langsung tersayat-sayat hatinya melihat yang kayak begini-begini nih. Pak Pulung gimana perasaannya? Di saat dia melakukan koreo seperti itu, jutaan lelaki hancur hatinya. Ya. Hancur. Emang Dan duduk terpaku udah gitu doang. Begitu memang ya, tapi ini dia Hijume yang memang terlihat banget ya dari improvementnya. Betul. Dengan sinerginya juga sekarang, chemistry. Wah tapi Brans kayaknya sedang mencari cakra dulu nih ya. Benar. Ya. Ini ada troubleshooting dari Geek Slate ya teman-teman. Terlihat ada lambang di atas. Ada sedikit problem. Cuman vibe dari EVOS Legends juga masih enak kan, coba lihat barusan. Ya. Karena memang harus seperti itu. Karena kalau misalkan mereka tegang, under pressure, pastinya bakal banyak banget keraguan-raguan. Dan sekarang harus reset lagi. Apalagi tadi kan memang udah ada waktu juga. Dan mereka udah siap banget dengan adanya tadi draft ban and pick yang sudah kita lihat bersama-sama. Dan apalagi sekarang EVOS tadi dapetin first pick-nya. Nah kan? Oke. Nah ini dia, combo hero start, Grok dan juga Yves, 62,5% loh, 10 kali kemenangan dan 6 kali kekalahan. Sedap. Masih 62 ya? Ya. Sementara Kadera kira-kira ngomong apa nih? Kita dari tadi agak susah ya membaca ya. Kita nggak dubbingnya nih. Ayo warga Madura, makasih ya yang udah datang, udah support aku di sini. Baru banget nih aku di playoff gitu. Iya, aduh mana lapar banget tadi buka puasa cuman ya ada risol bihun nih gara-gara apa ini? Iya. Padahal kan gue suka risol daging ya. Risoles ya itu ya sebenarnya ya. Oh iya bener juga, tadi emang risol bihun emang enak banget sih. Tapi karena risol bihun itu yang membuat gue kuat di Goldland akhirnya. Kedabing jenis apa sih? Nggak tahu, emang kita nggak tahu aja dia ngomong apa sebenarnya ya dari tadi. Bahkan tadi omongan Enji aja kita nggak tahu ya? Iya. Apa? Enji ngomong apa kita nggak tahu. Bener, dan mereka kayaknya udah mulai hampir siap ya dengan device yang pastinya mumpuni. Udah memegang device-nya masing-masing, terlihat di situ. Dan semuanya juga sudah memegang device masing-masing. Ini menandakan mungkin sesaat lagi kita akan siap untuk menjalankan pertandingan di game yang ketiga. Match point untuk Geek Slate. Akankah mereka bisa memenangkan pertarungannya? Apabila mereka menang, mereka akan menutup match kedua di hari ini. Memulangkan EVOS Legends dan mereka menorehkan rekor baru lagi. Mereka melaju ke bracket selanjutnya. Yap, karena bisa kita lihat juga di match pertama memang cukup keras ya. 3-2 begitu dramatis dari Alter Ego dan juga Bigatron Alpha. Tapi untuk saat ini 1 poin lagi tinggal diamankan untuk Geek Slate. Untuk mereka lanjut ke babak selanjutnya, tapi ada flicker yang di-trigger membuat Baloyski harus mundur terlebih dahulu. Yap, sementara untuk Luke-nya sudah mulai memberikan gangguan. Coba lihat Luke. Little Wondernya dapat dari temboknya loh. Iya. Oke, dan untuk sekarang Hijume di bagian tengah. Dengan sedikit HP yang dia milikin, dia pun harus clear terhadap wave minion. Wave minion sudah selesai, dia harus recall terlebih dahulu di tempat yang berbeda. Bransnya mendapatkan gangguan. Coba lihat ada point kristal. Ada barrier langsung dikeluarkan pula. Jana Kitty sedikit lagi level 4 bisa langsung menabrak masuk ke bagian dalam untuk bisa mendapatkan Brans. Yap, dan bahkan kali ini bakal coba untuk masuk lagi dengan ada pattern execution menuju ke arah Brans. Tapi Brans masih bisa menghindari, tapi lihat Jana Cutie dengan point kristal dan bahkan first blood. Brans berhasil tuh dihilangkan dan Jana one last hit terkena ring of order. Sehingga 1 tukar 1 walaupun first blood diamankan oleh Geek Slate. Yap, terus sekarang Jana Kitty harus menghilang. Brans juga udah didapatkan dari masing-masing damager yang mereka miliki dengan wow. Oke, 2 versus 1 di bagian bawah membuat satu eksploran yang dimiliki oleh Geek Slate pun menghilang. Luke harus merasakan akibatnya. Dan akhirnya kita bisa melihat ya Cyclops, Captain Cyclops dengan hero andalannya juga ya, yaitu Yuzong. Dan bahkan kita lihat Baloyski di arah tengah. Oke, sedikit lagi Baloy. Baloynya masih bisa menahan dan Dreams mencoba untuk bisa mengejar ke arah Baloy. Tapi Dreamsnya malah langsung tertabrak oleh Luke yang siap untuk menyanyikan lagu yang begitu menyakitkan. Tapi masih bisa selamat di tempat yang berbeda. What? Tas. Jana Kitty menjadi korban kembali di saat bertemu dengan Tas yang menggunakan Fredin Plus. Ada 1 turtle yang berhasil mereka amankan. Yap, dan itu menjadi keuntungan ya untuk EVOS Legends yang sekarang mereka memimpin. Dan ini dia Talents Prediction. Sepertinya masih dengan adanya 1 suara untuk EVOS Legends dari Mirko.
caster Inggris kita di seberang sana. Dan sisanya mengarah ke Geekslate. Melihat performa dan juga draft yang memang dibawakan untuk saat ini. Geekslate harusnya mereka bisa main agresif dengan adanya Grok yang diamankan oleh Baloyski. Tapi EVOS Legends menghindari hal tersebut. Mereka tahu lane mana yang cukup lemah untuk bisa digengking, yaitu lane dari Luke sendiri. Oke, sementara itu untuk sekarang tasnya sendirian di bagian depan memberanikan diri dengan HP yang sangat tebal yang dia milikin. Di bagian belakang Hijume siap untuk memberikan backupan pula bang. Udah ada pergerakan di mana tadi efektornya juga langsung masuk ke dalam tubuh Aboy, di mana Aboy kehilangan cukup banyak darah dan juga ada beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Geekslate. Masih selamat semuanya Kadera dengan satu lagi Bennett yang udah dia keluarkan di area tersebut. Plus sekarang dengan ada di biru juga bisa mendapatkan lagi ke atas. Belum ada satu orang pun yang berhasil ditumbangkan dari Geekslate dan mereka malah kehilangan dari Tas. Dan Tas menghilang untuk saat ini dari Aboy. Benar-benar mendefense outer turret di arah mid-nya juga. Gak akan dikasih space untuk EVOS Legends bisa ngeplating atau bahkan menghancurkan outer turret tersebut. Dan kita bisa lihat juga di arah top lane Kadera. Memang dari segi level unggul di atas dari Brands. Apalagi kita bisa lihat, nah ini enak banget. Dengan adanya range yang jauh juga ya dari Kadera. Dan kalau misalkan ngomong range yang jauh juga Mia juga range-nya jauh ya. Apalagi ada skin baru Atomic Pop Mia, diskon 30% loh bahkan. Weh ditabrak dong, coba lihat wild charge-nya. Hanya saja tidak bertahan lama dan sekarang Dreams ya akankah mau mengeluarkan defense charge untuk bisa menarik ke arah Baloyski. Tapi Baloyski masih berhasil untuk pergi dan juga memancing beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain EVOS Legends. Di mana Brands kehilangan begitu banyak mana, nggak ada mana lagi dalam tubuhnya sedikit banget. Andai tadi dia nggak bisa melakukan banyak hal lagi untuk melompat dengan satu phantom step saja. Udah sulit dan sekarang udah berhasil mendapat lagi ke arah Baloy dan Baloy pun lenyap di area tersebut. Tapi di tempat yang berbeda, Turtle diambil lagi oleh Tas. Tapi nggak berhenti sampai situ ngeliat. Jana langsung coba untuk flanking dari arah belakang. Benar-benar nge-sandwich pergerakan dari Hijume dan juga Dreams. Tapi nampaknya Geekslate gak mau terlalu over. Mereka tahan diri mereka dulu. Mereka mundur lagi bermain secara bijak. Karena mereka gak mau melakukan hal-hal scrimmage-scrimmage kecil yang akhirnya sekarang membuat dari EVOS Legends unggul. Dari segi emblem juga kita bisa intip ya. Memang mystery shop yang diamankan dari Aboy dan juga Luke-nya di sini. Memang ada sedikit perbedaan di mana Aboy membutuhkan banget movement speed-nya. Sedangkan dari Luke itu nggak perlu movement speed karena dia udah lincah banget pasti. Yap, buset dan ditabrak oleh Hijume itu dengan menggunakan wild charge yang diambil dari Baloy. Tapi ada satu flicker dan ada dua flicker yang udah langsung terlihat di area tersebut. Bahkan di tempat yang berbeda. Terlihat dengan adanya satu lagi real manipulation di biru passion. Semuanya dikeluarkan guna untuk mengusir mundur pemain EVOS Legends. Yap, dan banyak banget ya teamfight kecil. Dan sekarang outer turret di area tengah. Yang namanya bakal dipaksakan. What? Oke, Jana Kitty masih bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan Kadera merasakan pasif yang didapatkan dari Brands yang memang dengan phantom step-nya satu hit terakhirnya tadi meledak, Bu. Udah jadi corruption-nya juga loh ini. Bahkan Brands secure dengan ada Stalactites. Dia butuh banget defensif physical pastinya. Dan sekarang EVOS Legends mereka cukup unggul. Walaupun memang nggak terlalu jauh di 6 menit pertama kita. Tapi kita bisa lihat dari gold differences by UBS Gold-nya. Kadera terlihat satu level tadi ya di atas dari Brands-nya. Dari segi gold-nya juga memang 500 ya tipis-tipis aja. Tapi lihat yang lainnya Hijume yang memiliki damage lebih besar pastinya lebih unggul di atas dari Aboy. Yap, Kadera masih mengungguli dari sisi network untuk keseluruhan player ya. Karena dari Brands dia juga tertinggal sekitar 500-an. Di bagian tengah udah ada beberapa pergerakan lagi yang dilakukan. Bawah belum ada sebuah aksi yang dilakukan oleh Psychos. Namun dirinya mendapatkan sebuah tekanan yang dilakukan oleh Luke dengan menabrakkan dirinya, dengan melakukan dash-nya. Tempat yang berbeda, Tas harus ngedash terlebih dahulu. Tapi ada reward manipulation yang dikeluarkan di mana? Untuk kali ini Aboy harus menghilangkan dan juga untuk Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Jana Kitty. Ini dia ada sebuah pergerakan yang langsung dilakukan dan juga Aboy-nya berhasil menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Tasnya masih ingin lebih, Luke yang dikejar bisa-bisa dan ada efektornya langsung dikeluarkan. Baloyski berusaha untuk pergi dari tersebut tapi ditarik dengan satu defense adjustment. Akankah dia bisa bertahan? Tidak! Karena itu kali Baloyski-nya menjadi korban dan satu tertarik di area mid pun menjadi bonus tambahan. Yap, dan satu tertarik di arah mid ditukar dengan dua outer turret di arah top dan juga bottom lane. Setidaknya Geekslate masih bisa gak terlalu jauh ketertinggalannya. Tapi kalian juga gak bisa jauh ketertinggalan untuk join All-Star Festival. Dapetin 1936 All-Star Promo Diamond sekarang. 1936. Iya. Lumayan itu. Wah,
Itu uang makan saya berapa tuh? 1.000 dolar. Banyak, Banyak ya? banyak. Banyak. Makanya kalian jangan sampai ketinggalan teman-teman. Cuma kalau kita lihat dari sisi objektif, sekarang pemain dari Geekslate berhasil untuk mempertahankan di atas dan juga di bawah untuk auto turretnya. Tapi di tengah mereka kehilangan. Hanya saja dengan begini banyaknya kehilangan mereka tetap bisa pesta. Bener, apalagi pesta mabar di Pakuan Mall Surabaya di tanggal 13 sampai 16 April 2023 yaitu di minggu depan ya. Ada meet and greet KOL, booth mabar dan juga door prize and merchandise. Gas langsung ke sana ya teman-teman ya. Di Mall Pakuan tuh. Pakuan ya, Surabaya ya. Surabaya ya. Apalagi langsung samperin lah ya. Langsung, jangan pakai lama. Kehabisan tiket. Tenang, ada 1000 tambahan tiket termasuk Grand Final. Yuk buruan beli sebelum kehabisan. Dan sekarang ada di Judgment lagi. Baleski sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah satu website-nya. Dan dia pun masih berhasil selamat. Masih ada satu Pentapaxen mencoba untuk mengejar lagi ke arah Brans di bagian belakang. Tapi untuk Jana Kitty merasakan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dan juga Lu mencoba untuk mengejar Kari. Tapi Karinya masih berhasil selamat. Baleskinya pergi ke arah yang berbeda. Baleskinya udah gak kuat lagi menahan damage yang langsung dikeluarkan oleh Psycho. Tapi Psycho sendirian berjuang dikepung oleh 4 player sekaligus. Dan juga ada Kadera yang hampir saja menggila di area tersebut. Tapi Lu menggila di tengah-tengah player dari EVOS Legends. Yap, dan satu buah flicker yang tepat waktu, tapi gak berhenti sampai situ karena ada Pentapax Execution dari Jana Cutie yang hampir saja bisa mendapatkan poin tambahan. Tapi nampaknya dua player dari EVOS Legends tersebut yaitu Hijume dan juga Tas masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan. Lord yang pertama, sekarang bahkan dari Geekslate yang setup duluan loh. Walaupun mereka dalam keadaan under, tapi melihat potensi dari EVOS Legends yang HP yang tadi udah mulai terkikis, mereka nggak masuk ke area Lord dan Lord pun bisa didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali di tangan Geekslate. Oke, dan Geek mendapatkan keuntungan kembali. Terbuka sedikit pintu untuk mereka bisa mendobrak defensif yang dimiliki oleh EVOS Legends. Oke, dan walaupun kita bisa lihat ya, EVOS Legends mereka unggul di angka 1.300 net worth, outer turret di top juga udah bakal dihancurin. Tapi Geekslate ini benar-benar santai bro, santai kayak stikernya. Santai, kayak ya udah, lo dapetin keunggulan tapi gue bisa dapetin sesuatu yaitu Lord yang ternyata nggak dikontes sama sekali. Santai bro. Nah itu stikernya langsung beli sekarang. Yoi, Lordnya di atas dicoba untuk ditahan oleh pemain EVOS Legends. Tapi dengan adanya backupan dari 3 player, mau nggak mau mereka pun harus mundur. Yap. Ini 3 player aja udah berat. Tambah lagi ada Lord 1. Beban kehidupannya akan semakin bertambah. Betul, tapi in-game equipment by Dunia Games bisa kita intip juga ya. Memang dari Jana Cutie membuat ke arah defensif. Ada Sky Golden Helmet, ada Thunderbelt juga. Dan dari sisi Kadera, kita bisa lihat dengan ada Blade of Despair, Malefic Roar sudah diamankan. Berbeda dengan adanya 3 attack speed yang dimiliki oleh Brans, Corrosion, Demonatus Sword dan juga Golden Staff. Menuju ke arah item defensif dari segi magicalnya. Mungkin Radiant Armor akan menjadi jawaban. Karena 2 magical. Wah, dapat 2 dong itu dan benar saja Bransnya menghilang. Dan ini adalah satu langkah lagi untuk Geekslate. Bisa mendapatkan begitu banyak lagi keuntungan. Hanya saja Luke di tempat yang berbeda harus menghilang pula. Lordnya langsung ditarik oleh Psycho di bagian belakang. Dan Kadena udah mau dengan birunya siap untuk mengeluarkan basic damage-nya. Hilang sudah untuk kali ini Psycho. Menghilang sudah. Dengan masing-masing memiliki 3 dan juga 4 player. Apakah mereka siap untuk bisa mendobrak masuk? Tapi tidak untuk kali ini. Mereka akan bersiap untuk masuk lewat tengah ul. Wah dan ini berasanya memang benar-benar jadi target operasi terus-menerus ya. Ditabrak kena 2 dan akhirnya membuat dari EVOS Legends kehilangan 2 player. Dan bahkan inner turret di arah top pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Begitu baiknya manajemen wave minion yang dilakukan oleh Geekslate. Lihat dorongan di arah bottom lane ini menjadi PR besar dan menjadi distraktor yang diamankan oleh Geekslate sendiri. Dan EVOS Legends mereka harus kembali mendefense base-nya karena hanya tersisa 1 inner turret aja di sana. Yep. Sementara untuk sekarang Brans sudah diberikan asupan tambahan ya. Orange buff udah menjadi milik dia. Sementara untuk purple buff tadi berhasil diamankan oleh Tas. Lord Advantage 2820. Jarak untuk di game yang ketiga ini dari networknya itu nggak jauh-jauh banget kan. Hanya hitungan ratusannya dia tadi. Benar, tadi ada paling tinggi 1400. Tapi sekarang udah berbalik loh keadaannya. Geekslate yang sekarang mereka berbalik unggul walaupun dari segi eliminasinya ini masih terbilang 6-9. Tapi lihat begitu banyak objektif yang bisa mereka dapatkan. Setidaknya mirroring dan kompensasi. Yang membuat dari Geekslate ini slow but sure udah mulai melakukan adanya hawa-hawa comeback kayak di game kedua. Yep, oke. Di game yang kedua, EVOS Legends pun udah ini ya, mengungguli. Unggul. Tapi mereka kehilangan momentum dan sekarang di game ketiga. Hampir sama ceritanya, cuman kita belum tahu akhirnya seperti apa. Karena tarik ulur terus menerus loh dari Geekslate ini. Mereka nggak yang terlalu meladeni apa yang dilakukan oleh EVOS Legends. Sementara sekarang Tas
1v1 situation melawan Jana Kitty level 14 versus 15. Di tempat yang berbeda, sudah mulai ngecamp, sudah mulai berkumpul. Akan seperti apa, tapi barusan ada sebuah daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain yang dimiliki oleh Geekslate. Dan juga apoynya udah langsung menghilang. Tapi ada di biru di bagian belakang, berhasil mendapatkan damage yang begitu menyakitkan yang dimiliki oleh Kadera. Tapi Kadera langsung diajar bisa-bisa di bagian belakang. Kaderanya berhasil langsung dilumpuhkan dan Saikon udah landing di situ. This is Captain Saikon, siap untuk bisa menghilangkan beberapa player yang dimiliki oleh Geekslate. 2 player hilang dari Geekslate dan ini akan menjadi kesempatan dari EVOS Legends untuk bisa mengeksekusi Lordnya. Tapi Luke sudah hadir dan mencoba untuk ngecicil HP yang dimiliki oleh Brans. Tapi nampaknya tanpa adanya 2 player tersebut, Geekslate mampukah mereka nge-steal? Karena di sana masih ada Jana Kitty dengan power retribution yang ready. Yap, sementara itu sekarang Jana Kitty masih berusaha untuk bisa mendekati. Akankah mereka bisa mendapatkan lagi Ditarik. sebuah Lord dan juga keuntungan? Dan juga Jana Kitty barusan ada Tauros, tapi Petrify. Saikon udah mulai langsung masuk dan juga mendorong ke arah Jana Kitty 9.000. SP tersisa, dan juga ada Ijume, tapi Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Tas. Ada Wilson langsung dikeluarkan juga. Jana Kitty mau pergi ke arah mana? Di tempat lain aboynya berhasil menjadi korban. Jana Kitty kali ini akan mau pergi ke arah mana? Masih ada Tauros, tapi tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi karena Jana Kitty berhasil dihancurkan. Ijume mendorong langsung ke arah dari Baloyski pun menjadi korban. Dan satu momen tersebut membuat dari EVOS Legends mereka berbalik unggul. Dan apakah ini akan menjadi 1 poin segar untuk EVOS Legends karena akan menjadi one straight puskah 2 player yang tersisa untuk mendefense. Yap, dan benar saja one strike push, tapi mereka kehabisan wave minion. Sementara Lord baru berjalan di bagian bawah. Di bagian tengah tidak ada wave pula. Mereka pun harus mengurungkan niatnya. Belum berhasil untuk bisa menyelesaikan game dengan secepat itu di menit yang ke-14 karena Lord pun masih tertahan di inner turret di arah bawah. Satu base yang bakal langsung saja dipukul oleh Lord tersebut. 5 player yang sudah ready dari Geekslate akan melakukan defense terlebih dahulu. Mereka akan defense, Lordnya dibiarkan begitu saja dan mereka masih mengurungkan niatnya. Ini adalah pilihan dari EVOS Legends. Mereka belum mau menyerang terlalu total. Jauh lebih dalam, mereka hanya ingin mengamankan lagi ke arah satu inner turret sepertinya di bagian atas. Oke, dan bahkan dari satu momen tersebut, Goldnya langsung nge-swing ke angka 4.900. Dan tersisa 1 base turret aja yang menjadi lini pertahanan dari Geekslate. Tapi lihat, Black Dragon Form. Itu dia wave minion dan juga ada Black Dragon Form. Sejatinya hidup adalah sebuah pilihan. Akankah mereka mau masuk jauh lebih dalam? Tapi tidak. Pilihannya mereka mundur. Yap, karena kadang suka kayak begitu. Harus hati-hati, kadang udah terpikat ujung-ujungnya rungkat. Betul. Kayak gitu, tadi kan udah maju ya kan, tapi takut tiba-tiba rungkat mundur lagi gitu. Harus hati-hati untuk saat ini loh. Dan harus hati-hati ya teman-teman. Bener, hati-hati pakai hati lah pokoknya ya. In-game equipment by Dunia Games. Kita bisa intip juga di mana damage yang begitu optimal dari Brans. Bahkan dia udah menyelesaikan 1 buah radiant armor untuk defense dan membuat dirinya lebih sustain lagi. Dan memang damage dari Hijume juga sudah cukup besar ya. Apalagi tadi tubuh dari Baloyski udah mulai berasa dengan Cloud of Destiny. Ada Divine Breath dan juga... Wah, ditarik lagi Baloyski. Wild Charge-nya berhasil flicker ke bagian belakang. Sementara itu coba lihat look-nya. Mendadak langsung masuk sedikit lagi Epitrizan dari Baloy. Baloynya berhasil langsung dihancurkan. Di mana untuk Kadera masih berhasil ngedes dengan 1 tactical reposition yang dimiliki. Efek tone-nya belum bisa membuat pergerakan dari Kadera berhasil dihancurkan. Belum ada yang tumbang. Hanya saja Jana Kitty sendirian di bagian tengah. Jana Kitty langsung dihilangkan. Hanya ada 3 player dan juga ada wave minion kali ini yang dimiliki oleh EVOS Legends untuk bisa mendobrak masuk ke dalam pergerakan dari tubuh Geekslate itu sendiri. Nih Pyro Passion langsung dikeluarkan begitu saja dan Luke berusaha untuk menghilangkan karena 1 wave minion. Yep, tersisa 3 player aja dari Geekslate. Mereka harus mendefense dan lihat 5 player dari EVOS Legends langsung saja Brans coba lihat, Bransnya coba lihat. Bransnya berfokus tapi Bransnya masih dipukul mundur. Hanya untuk kali ini abunya berhasil dihancurkan dan juga masih ada 1 wave minion tapi mereka masih berfokus untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan dan badar saja. GX Polde bersorak. Gemuruh terasa EVOS fans dari EVOS Legends. Mereka menolak untuk pulang dan memaksa Geekslate bertanding kembali di game yang keempat. Belum